Diceritakan bahwa sosok Badarawi adalah makhluk astral yang meneror para mahasiswa yang sedang melakukan KKN di Desa Penari. Sehingga para mahasiswa tersebut mengalami kejadian-kejadian yang mengerikan di desa itu, pemirsa. Nah, sebenarnya siapakah sosok Badarawi itu? Mari kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21, investigasi supranatural tanpa batas. Kemunculan sosok Badarawi ini ada dalam sebuah film horor yang berjudul KKN di Desa Penari. KKN di Desa Penari ini dulunya itu adalah sebuah cerita yang diangkat dari kisah nyata, pemirsa. Cerita ini ditulis oleh sebuah akun Twitter yaitu @simpleman ya. Kehadiran cerita ini sangat disukai oleh para netizen, kemudian menjadi viral di berbagai sosial media. Sampai-sampai banyak yang menjadikan sebuah adegan film ya. Hingga akhirnya Manoj Punjabi itu memproduksi film ini dan diangkat ke layar lebar dengan budget kurang lebih 15 miliar ya, 15 miliar lebih. Namun akhirnya film ini resmi dinobatkan sebagai film Indonesia terlaris sepanjang masa dengan bukti nyata yaitu kehadiran 7 juta penonton lebih, pemirsa. Film KKN di Desa Penari ini mampu membuat penonton merasa ngeri dengan kemistisannya serta penasaran itu terhadap alur ceritanya. Ditambah lagi dengan munculnya sosok astral dalam film tersebut yang menyebabkan itu para mahasiswa harus mengalami kejadian-kejadian mengerikan di luar nalar. Sosok tersebut dikenal dengan nama Badarawi. Nah, sebenarnya siapakah sosok Badarawi itu sebenarnya? Di sini kami akan menjelaskannya itu berdasarkan perspektif ilmu spiritual, terutama ilmu hikmah. Namun sebelumnya kita ketengahkan dulu cerita-cerita yang berkembang mengenai sosok Badarawi ini. Siluman ular. Diceritakan ya, Badarawi itu diusir dari kerajaan pantai selatan yang merupakan tempat asalnya karena telah merasuki salah satu penari yang bernama Ratna Nareh. Ratna Nareh adalah pemimpin suatu desa dan merupakan murid dari seorang kesatria di era Prabu Airlangga dari Kerajaan Kediri. Bersama 4 saudara seperguruannya, Ratna Nareh itu melarikan diri ketika sang guru ditaklukkan oleh Empu Barada. Keempat saudara seperguruannya itu melarikan diri ke daerah Bali. Sementara Ratna Nareh sendiri bersembunyi di bagian timur Pulau Jawa dan mulai membangun pemukiman. Selama dalam persembunyiannya itu, Ratna Nareh banyak memanfaatkan waktunya untuk mempelajari lontar yang sempat dibawanya ketika kabur. Lontar itu ternyata sangat istimewa, pemirsa, karena berisi ilmu-ilmu kanuragan dan kanujiwan yang gunanya itu untuk menaklukkan pimpinan lelembut yang ada di hutan-hutan di Pulau Jawa khususnya. Dari mempelajari lontar tersebut, Ratna Nareh akhirnya mendapatkan anugerah awet muda dan selalu cantik. Kecantikan itulah yang kemudian menarik perhatian seorang pemimpin desa asal Wonokromo ketika melihat Ratna Nareh sedang melakukan perjalanan ke daerah tersebut. Dengan dalih menawarkan untuk menginap semalam, pemimpin desa tersebut justru melakukan hal yang tidak senonoh terhadap Ratna. Namun belum sampai ia dan anak buahnya melakukan niat buruknya, mereka semua sudah terpental dan mati karena kesaktian yang dimiliki oleh Ratna Nareh. Akhirnya Ratna Nareh pun dinobatkan sebagai penerus setelah kematian pemimpin desa di Wonokromo tersebut. Desa Wonokromo itu menurut cerita konon adalah gerbang gaib menuju pantai utara Jawa, pemirsa. Di desa itu terdapat sebuah sendang yang dipercaya sebagai tempat persinggahan Ratu Pantai Selatan.
Di desa itu juga konon penduduknya itu dilarang menari dengan diiringi alunan gamelan. Akan tetapi Ratna Nareh yang diliputi kesombongan itu justru melanggar pantangan adat desa tersebut dan menantang semua penghuni gaib di daerah itu. Kesombongan Ratna Nareh tersebut membuat Ratu Pantai Selatan itu murka, pemirsa. Ratna Nareh yang sebetulnya itu dirasuki oleh sosok Badarawuhi terus menari dan tidak bisa berhenti. Badarawuhi baru akan berhenti jika jasad Ratna Nareh dihancurkan. Sejak saat itulah Badarawuhi itu diusir dari Pantai Selatan dan dilucuti beberapa kesaktiannya. Wujud dari Badarawuhi ini adalah wanita anggun, cantik, memakai kebaya dan selendang hijau. Namun ketika beliau itu marah, maka wujudnya akan berubah menjadi ular besar dengan setengah badan berwujud wanita yang bermahkota, di mana sosok ini disinyalir itu mirip dengan Nyi Blorok. Menurut berbagai pendapat, sosok Badarawuhi ini bersemayam itu di desa Romobayu, Banyuwangi, Jawa Timur. Badarawuhi dalam pandangan ilmu hikmah. Ilmu hikmah atau ilmu mistik Islam itu membagi makhluk Allah itu secara garis besar menjadi 4 golongan. Yang pertama adalah manusia. Manusia ini adalah makhluk yang mempunyai jasad kasar sehingga bisa dilihat langsung, bisa disentuh dan lain sebagainya. Manusia memang diciptakan langsung oleh Allah dengan diawali Nabi Adam. Bahan bakunya yaitu dari tanah, pemirsa. Kemudian yang kedua adalah malaikat. Malaikat itu adalah makhluk gaib yang tidak bisa dilihat manusia. Namun kalau malaikat mau menampakkan diri, maka manusia itu bisa melihatnya. Hal seperti ini terjadi pada para nabi yang mendapatkan wahyu dari malaikat. Malaikat ini tidak punya nafsu dan telah diberikan tugas khusus oleh Allah dan tidak akan pernah melanggarnya. Istilahnya malaikat itu adalah tentara-tentara Allah. Jumlah malaikat ini sangat banyak sekali, melebihi jumlah manusia di bumi. Namun biasanya itu yang sering kita dengar itu di dalam ilmu hikmah itu ada 10 malaikat yang wajib diketahui. Kemudian yang ketiga adalah jin. Jin ini juga tergolong makhluk gaib yang tidak bisa dilihat manusia. Namun kalau manusia ingin nekat melihatnya dan berinteraksi, maka diperlukan ritual pemanggilan atau ilmu khusus yang harus dipelajari untuk menembus dimensi alam jin ini. Jin ini mempunyai nafsu seperti kita manusia. Jadi suasana hatinya itu juga berubah-ubah, kadang baik, kadang jahat, kadang sedih, senang, dan lain sebagainya. Bahan baku dari jin ini ada yang menyebutnya dari nyala api, dari bara api, terus kemudian kalau yang malaikat tadi adalah dari nur. Jenis jin ini sangat banyak sekali, pemirsa. Menurut Syekh Abdul Qasim As-Suhaili itu ada 3 bentuk jin itu secara garis besar. Yang pertama adalah jin yang berbentuk ular, yang kedua jin yang berbentuk anjing hitam, yang ketiga adalah jin seperti angin yaitu jin yang terbang dan bersayap. Sedangkan Imam Zamansari itu menambahkan bahwa ada satu lagi bentuk jin, yaitu jin yang berbentuk setengah manusia, setengah hewan. Namanya adalah jin syik. Kemudian yang keempat adalah hamba Allah yang tersembunyi. Hamba Allah di sini bukanlah jin, malaikat ataupun manusia pada umumnya ya, namun merupakan makhluk Allah yang baik hati, tetapi keberadaannya itu gaib atau tersembunyi. Bentuknya itu adalah mirip manusia, tidak menyeramkan sama sekali. Namun ada ciri-ciri khusus dalam diri hamba Allah ini yang tidak ada di dalam manusia ataupun makhluk yang lainnya. Contohnya yaitu Nabi Khidir alaihissalam, para rijalul gaib, para wali-wali Allah yang tersembunyi yang kita sendiri tidak mengetahuinya. Nah, melihat dari klasifikasi tadi, maka Badarawuhi itu masuk dalam kategori golongan jin. Mungkin jenis jin syik yang mana bentuknya itu setengah manusia dan setengah hewan. Jadi dalam ilmu hikmah itu tidak ada manusia yang berubah menjadi jin, karena memang bahan baku pembuatannya sudah berbeda ya, dan alam dimensinya pun itu juga berbeda. Perlu diketahui bahwa tidak semua jin itu jahat dan menyesatkan. Bahkan ada jin baik yang menolong manusia dan menjadi khodamnya ya. Jin ini diberi kemampuan Allah untuk bertasyakul, yaitu mengubah dirinya dalam bentuk lain. Mungkin berubah jadi seperti wanita cantik, sosok menyeramkan, dan lain sebagainya.
Kita manusia tidak boleh mengusik atau mengganggu keberadaan jin ini, karena mereka juga berhak untuk hidup ya. Jangan Anda menganggap remeh keberadaan jin ini. Dimanapun tempat pasti ada sosok jin yang bentuknya itu berbeda-beda. Mereka juga mempunyai daerah kekuasaan yang tidak boleh diusik oleh siapapun. Orang-orang Jawa biasanya menghormati sosok-sosok jin itu dengan memberikan berbagai sesaji agar tidak mengganggu. Orang Jawa selalu menjaga harmonisasi kehidupan antara alam nyata dan alam gaib. Nah, jenis jin si ini bukan hanya Badara Wuhi pemirsa, namun juga ada yang lain ya, contohnya seperti Blorong, Buto Ijo, Nyai Denok, Mbah Godem, dan lain sebagainya. Orang-orang itu sering menyebutnya itu siluman. Sekarang bagaimana agar kita tidak diganggu mereka? Yang pertama, jangan berkata-kata kotor atau berbuat senonoh, terutama di tempat-tempat yang terkenal angker. Kita dapat mengambil hikmah itu dari film KKN Desa Penari itu. Kemudian yang kedua, hormatilah adat istiadat suatu desa atau kaum tertentu. Jangan mencemooh apalagi menyesat-nyesatkannya ya. Kemudian yang ketiga, jangan coba-coba memanggil mereka hanya untuk hal-hal yang tidak berguna. Kalau mau berinteraksi itu harus punya ilmunya terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, sebisa mungkin ucapkan permisi terutama di tempat yang dikeramatkan. Jangan langsung nyelonong tanpa akhlak dan etika. Atau kalau dalam ilmu hikmah itu ada salam khusus untuk para makhluk halus. Kemudian yang kelima, rajin-rajinlah beribadah sesuai dengan kepercayaan atau keyakinan masing-masing. Yang keenam, kalau memang diperlukan, itu amalkanlah doa-doa ataupun mantra-mantra perlindungan. Hal ini untuk antisipasi saja pemirsa. Atau mungkin kalau malas mengamalkan itu bisa minta dibuatkan azimat, wifik ataupun rajah ya untuk dipakai manakala Anda memasuki daerah-daerah angker. Seperti cerita dalam film KKN di Desa Penari. Nah, mungkin cukup itu dulu. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.